Hai guys, jumpa lagi di video part 85, yaitu mengenai jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu dibuat setelah penutupan, di mana jurnal pembalik merupakan jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian. Di sini, jurnal pembalik itu sifatnya opsional, jadi bukan merupakan keharusan. Tujuannya untuk mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan dan mempermudah pengawasan, serta menyederhanakan pembuatan jurnal pada akhir periode berikutnya dan untuk konsistensi pencatatan. Adapun akun yang memerlukan jurnal pembalik, biaya dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Contoh, ketika membayar sewa selama 1 tahun, yang dicatat yaitu beban sewa pada kas. Pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Contoh, saat menerima uang sewa selama 1 tahun, diakui langsung sebagai pendapatan, yaitu kas pada pendapatan sewa. Selanjutnya, beban yang masih harus dibayar yang diakui sebagai utang. Contoh, beban gaji yang masih harus dibayar, maka AJP-nya beban gaji pada utang gaji. Pendapatan yang masih harus diterima biasanya diakui sebagai piutang. Contoh, pendapatan bunga yang masih harus diterima, maka AJP-nya piutang bunga pada pendapatan bunga. Terakhir, jurnal pembalik dibutuhkan saat kesalahan pencatatan jurnal. Untuk form jurnal pembalik, sama dengan form jurnal umum biasanya. Bentuknya seperti ini. Lalu, bagaimana cara membuat jurnal pembalik? Kita akan praktik dengan contoh soal toko Sakura. Dalam contoh soal toko Sakura, sesungguhnya tidak memerlukan lagi jurnal pembalik karena akun beban sudah 0 di buku besar. Namun, bila belum ditutup dan ingin membuat jurnal pembalik, maka dari soal ini ada 2 akun yang bisa dibalik, yaitu akun beban gaji dan beban listrik yang masih harus dibayar. Maka jurnal pembaliknya utang gaji pada beban gaji sebesar 750.000. Selanjutnya, utang beban listrik pada beban listrik sebesar 120.000. Sekali lagi, ini hanya contoh ya. Lalu saat pembayaran, jurnalnya beban gaji pada kas sebesar 750.000.
Dan beban listrik pada kas sebesar 120.000. Untuk video berikutnya, part 86, kita lanjutkan dengan praktikum soal perusahaan dagang. Ditunggu ya.